Oke, seperti biasa, tolong nama dan NIM-nya di masing-masing partisipan. Saya masih lihat ada yang namanya titik doang, bentar lagi saya kick kalau belum ganti nama. Oke, sip. Untuk nomor 23, kita lihat dulu A, C, D, sama F. Nah, untuk yang 23A, di sini kan kita mau pakai aturan rantai gitu ya, untuk menurunkan fungsi. Ini kan komposisi dari dua buah fungsi. Jadi kita memandangnya sebagai berikut. Jadi kalau saya mau menurunkan fungsi G, caranya aturan rantai, biasanya yang kita akan turunkan tuh fungsi yang bagian luarnya dulu. Di sini kan F yang dipangkatkan 3, berarti yang saya turunkan pangkat 3-nya dulu. Gitu. Jadi 3 dikali Fx pangkat 2, lalu kamu kalikan sama turunan yang di bagian dalamnya. F aksen X. Dan untuk yang fungsi H, kalau diturunkan, lihat yang luarnya siapa? Yang luarnya F. Berarti ya saya turunkan dulu F aksen, gitu ya. Ini X-nya pangkat 3. Baru saya turunkan bagian dalamnya, turunan dari X pangkat 3. 3X kuadrat. Itu ya, aturan rantai. Lalu untuk yang C, ini pakai penurunan secara implisit. Di sini kita mau menurunkan persamaan ini terhadap X, maka dari itu variabel-variabel yang selain X kita asumsikan dulu dia bergantung terhadap X. Jadi asumsikan Y bergantung terhadap X. Maksudnya saya bisa menuliskan Y dalam X begitu ya. Y sebagai fungsi dalam X. Artinya saya mau menurunkan bagian ruas kiri di sini. X dikali Y kuadrat, berarti saya harus pakai aturan hasil kali ya, karena ini perkalian dari dua fungsi. Berarti turunan dari X dikali Y kuadrat ditambah X dikali turunan dari Y kuadrat terhadap X. Ingat, Y di sini bergantung terhadap X, berarti kita harus pakai aturan rantai. Saya turunkan dulu kuadratnya, saya kalikan dengan turunan dalamnya. Tambah Y, turunan dari Y, dy dx. Sama dengan ini turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat. Dirapiin dikit bisa, jadi Y kuadrat ditambah dy dx dikali 1 tambah 2xy ya, sama dengan 3x kuadrat. Kayaknya sih stop aja sampai di sini ya, kayaknya cuma diminta itu aja. Tapi nanti kalau misalkan ditanya dy dx, ya berarti kamu tinggal pindah-pindahin ruas ya. Kalau misalkan kita lanjutin sedikit, jadinya apa nih? 3x kuadrat min y kuadrat dibagi 1 ditambah 2xy, gitu ya. Tapi kayaknya yang 23C cuma diminta sampai sini ya. Cuma diminta sampai sini aja. Selanjutnya kita lihat yang D. Yang D, ini tuh ada X, Y, dan Z. Ini 3 kuantitas, ya apapun itu ya kuantitasnya, misalkan panjang atau apa, terserah. Tapi tiga-tiganya ini bergantung terhadap waktu, gitu ya. Dan pasti memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Yang ditanyakan kaitan antara dx dt, dy dt, dan dz dt. Nah, ini saya hapus saja. Oke, karena tidak ditanya yang C. Nah, yang D, untuk yang D, kamu bisa menurunkan secara implisit kedua ruas terhadap variabel T, di sini variabel waktu ya, kalau laju berkaitan ya. Dapatnya apa? Ya, pakai aturan rantai, 2x dikali dx dt, ditambah 2y dikali dy dt, sama dengan 2z dikali dz dt. Akibatnya ya boleh mau disederhanain, bisa x dx dt ditambah y dy dt sama dengan z dz dt. Udah. Jadi hubungan yang diinginkan tuh yang kayak gitu.
Ya. Oke. Satu lagi yang F. Jika F terdiferensialkan di sekitar X sama dengan A, punya turunan di X sama dengan A, yang ditanya adalah hampiran linear dari F di A. Itu fungsinya apa sih? Gitu ya. Nah, nanti kita bakal lihat contoh-contoh yang lain tentang diferensial, hampiran linear. Gitu. Yang perlu diingat, kalian nggak usah ngapalin rumus baru sebenarnya. Hampiran linear, diferensial, itu sebenarnya sama aja persis kayak garis singgung. Jadi untuk yang F, ini nanti bentuknya adalah nilai dari F di A ditambah turunannya di A dikali selisih dari X. Ini kan garis singgung. Kalau kamu lihat LX-nya itu Y, itu kayak garis singgung sebenarnya. Garis singgung di titik A. Nah, itu hampiran linear. Hampiran linear adalah fungsi yang sebenarnya persamaan garis singgung sebenarnya. Nanti kita bakal lihat lebih jauh lagi di nomor belakang. Oke. Itu untuk nomor 23, ada pertanyaan nomor 23. Kalau kecepatan juga ngomong ya. Aman kelihatannya, tidak ada yang ngomong. Oke, kita lanjut ke nomor 24 ya. Nah, untuk nomor 24, di sini dikasih fungsi F dan G. Dia punya turunan, tapi yang saya tahu cuma nilai-nilai fungsi dan nilai-nilai turunannya di X-nya 0, X-nya 1, atau X-nya min 1. Ya, dikasih di dalam bentuk tabel gitu. Yang saya pengen tahu, G bundaran F aksen di 1, ya, 24A. Saya cuma mau mendemokan 24A aja, karena sisanya kalau nggak salah jadi PR. Nah, sekarang kamu lihat dulu, G bundaran Fx, itu apa sih? Itu G dari Fx. Berarti turunannya apa? Turunannya kita harus pakai aturan rantai. Turunin dulu luarnya, dikali sama turunan dalamnya. Gitu ya, aturan rantai seperti itu ya. Jadi kalau gitu, saya bisa menghitung di 1, yang adalah G aksen dari F1 dikalikan dengan F aksen 1. Berapa tuh? G aksen dari F1 min 1 ya. F aksen 1, F aksen 1, 2 ya. Jadi G aksen min 1 berapa? 3. 3 kali 2, 6 jawabannya. Itu ya, jadi tidak perlu tahu rumus fungsinya apa gitu kalau sudah tepat diberitahu nilainya. Nah, nanti mungkin kalau yang dikasih tahu rumus fungsinya yang kayak nomor 25, 26, dan seterusnya, ya harus dihitung perlahan ya. Tapi kayaknya itu mirip kayak SMA ya, saya ngerasanya. Dan untuk turunan orde tinggi atau turunan tingkat tinggi juga saya nggak bahas. Tapi sederhananya turunan tingkat tinggi yang perlu kamu ingat ya notasi ya, untuk kayak turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan sebagainya. Turunan kedua berarti turunan dari turunan pertama, turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di situ juga dikenalkan percepatan gitu ya. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Artinya turunan kedua dari fungsi posisi kayak gitu. Oke. Ya, itu ya untuk aturan rantai dan turunan orde tinggi. Sekilas saya kenalin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah.
Sekarang kita masuk ke penurunan implisit ya. Kita lihat dulu nomor 31, pemanasan. Kita lihat nomor 31B. Kita ingin menentukan DY/DX. Nah, kalau mau yang ditentukan DY/DX, berarti kita harus misalkan Y-nya bergantung terhadap X, gitu ya. Jadi 31B, kita perlu mengasumsikan dulu si Y ini bergantung terhadap X. Akibatnya apa? Saya bisa menurunkan kedua ruas terhadap X. Turunan dari X pangkat 4/5. Gampang, 4/5 dikali X pangkat minus 1/5 ya. Turunan dari Y pangkat 4/5 terhadap X, hati-hati. Ya saya turunin aja dulu terhadap Y, gitu ya, kan aturan rantai kayak gitu. Saya turunin terhadap Y, tapi nanti Y-nya harus diturunin terhadap X. Sama dengan turunan dari 1 terhadap X, ya 0. Pertanyaannya apa? Nyari DY/DX, ya pindah ruas berarti ya. Atau enggak saya bagi dulu deh sama 4/5 gitu. Jadi saya punya X pangkat minus 1/5 ditambah Y pangkat minus 1/5 dikali DY/DX sama dengan 0. Berarti DY/DX-nya apa? Pindah ruas. Apa tuh? Minus X pangkat min 1/5 dibagi Y pangkat min 1/5. Nah, ini jawabannya. Itu ya. Nanti mungkin harus hati-hati lagi kalau kayak 31C atau 31D. Itu harus hati-hati. Kayak 31C mungkin kamu harus hati-hati menurunkan X kali Y pangkat 3. Nah, mirip kayak nomor 23 tadi. Menurunkan cos X plus Y, berarti kamu harus pakai aturan rantai. Ya. Oke. Itu untuk nomor 31. Saya terusin dulu ke nomor 32 karena satu tema sebenarnya. Nah, untuk nomor 32 ini menentukan persamaan garis singgung. Berarti apa bedanya sama nomor 31? Nomor 32 ya kamu mau menggunakan DY/DX-nya, ya bukan soal yang 31 basic. Yang nomor 32 kamu ingin menentukan dulu DY/DX-nya. Nanti DY/DX-nya kalau kamu substitusi di titiknya itu kan jadi gradien garis singgung gitu ya. Nanti kalau kamu sudah punya satu titik dan satu gradien garis singgung, berarti kamu bisa bikin persamaan garis singgung. Coba kita kerjain yang 32A, ya, contohnya ya. Kita lihat. Turunannya apa? Kita mau nyari DY/DX ya. Berarti turunkan dulu Y kuadrat terhadap X. Saya mau pakai aturan rantai di sini. 2 kali Y kali DY/DX. Selanjutnya turunan dari X kali Y. Apa tuh? Pakai aturan hasil kali. 1 kali Y ditambah X dikali DY/DX. Sama dengan turunan dari 4 ya. Cari dulu DY/DX-nya boleh. Tapi biasanya kadang-kadang kalau fungsinya udah ribet, males nyarinya. Atau mau langsung dimasukkan, bisa juga ya. Jadi saya sebut di titik A, apa yang saya punya, X-nya 3, Y-nya 1. Kita substitusi, kita cari DY/DX. Jadi 2 kali 1 kali DY/DX, tambah 1 kali 1, tambah 3 kali DY/DX. Sama dengan 0. Beresin. Ini DY/DX-nya jadi apa nih? 2 tambah 3, 5 ya. Sama dengan, ini 1 kali 1, 1. Pindah ruas, jadi minus 1. Jadi DY/DX-nya minus 1/5 ya. Belum beres. Ini kan baru gradien garis singgungnya saja. Berarti persamaan garis singgungnya Y min 1 sama dengan min 1/5 kali X min 3. Beresin sendiri ya. Dirapikan sendiri. Bolehlah Y sama dengan min 1/5 X min atau plus ya ini. Enggak deng. Plus 8/5 ya. Salah.
Bukan, 15/5 tambah 1. Mabok. 3/5 tambah 1 ya harusnya. 8/5. Oke? Untuk nomor 31 dan 32, apakah ada pertanyaan? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalnya ujian, apakah harus disederhanain atau enggak, Kak, kalau nggak diminta? Apanya? Jawabannya, Kak. Kayak tadi kakak dibagi, Ini. ya kayak dibagi 4/5 gitu, Kak. Ya, setidaknya kamu harus dapat DDX-nya sama dengan apa, kan? Iya, ini saya menyederhanakan biar lebih mudah dihitung aja. Bukan masalah keharusan. Pada akhirnya kan kamu harus dapat DDX-nya sama dengan apa. Oke, makasih, Kak. Sip. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, boleh saya lanjutkan lagi ya ke nomor 33. Nah, bedanya dengan 31 dan 32, 33 itu nanya turunan kedua. Nah, kalau nanya turunan kedua, ingat turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Pertama-tama sih ditanya dulu ya DYDX-nya apa. Oke, kita kerjain aja dulu deh. 33A aja yang saya bahas ya. 33B, nggak tahu di pairin atau nggak, saya nggak apa. Oke, kita turunkan dengan aturan rantai seperti biasa. Jadi 3Y kuadrat dikali DY dx, ditambah turunan dari Y adalah DY dx, sama dengan turunan dari ruas kanannya, 5X pangkat 4 doang. Berarti DY dx-nya bisa dituliskan, ruas kirinya maksudnya, bisa dituliskan jadi 3Y kuadrat plus 1 dikali DY dx, sama dengan 5X pangkat 4, sehingga saya bisa dapatkan DY dx-nya adalah 5X pangkat 4 dibagi dengan 3Y kuadrat plus 1. Simpan ya. Simpan. Kenapa disimpan? Nanti kita butuh lagi buat nyari turunan kedua. Nah, sekarang lihat ini. Ini kan hasil dari penurunan satu kali ya. Saya turunkan sekali lagi sekarang terhadap X. Dapatnya apa? Yang suku pertama ini jadi perkalian fungsi. Saya harus pakai ini ya, apa? Aturan hasil kali. Jadi saya turunkan dulu 3Y kuadrat. Punyanya apa nih jadinya? 6Y dy dx gitu ya. Kali dy dx lagi. Jadi dy dx dikuadratkan. Ditambah 3Y kuadrat dikali turunan dari dy dx. Ya berarti turunan kedua dong. Ya. Nah, hati-hati ya. Ini turunan pertama yang dikuadratkan. Ini turunan kedua. Beda ya? Beda, oke? Beda. Ditambah dy dx turunannya, ya turunan kedua. Sama dengan turunan dari 5X pangkat 4, 20X pangkat 3. Jadi kalau diberes-beresin, kita punya apa nih? 3Y kuadrat plus 1 kali D2Y dx2 sama dengan 20X pangkat 3 dikurangi 6Y dikali DY dx yang dikuadratkan. Jadi turunan keduanya adalah ya segerombolan itu dibagi dengan 3Y kuadrat plus 1. Nah, tapi dy dx-nya siapa? Yang ini. Gitu ya, disubstitusikan kembali. Jadi memang ya, emang nasib ya, nyari turunan kedua itu emang ribet. Pasti fungsinya belibet. Itu ya hasil akhirnya.
Dan ini mungkin harus dijabarkan lagi. Gitu. Apakah boleh menurunkannya langsung dari sini? Boleh. Kamu mau pakai aturan hasil bagi untuk nurunin ini, silahkan. Tapi jangan lupa kamu harus nurunin terhadap X ya, jangan sampai lupa. Gitu. Jadi bisa mau nurunin sekali lagi dari sini, boleh. Nanti hasilnya jadi kayak gini, yang tentunya nanti harus disederhanain lagi, dirapiin. Atau kamu mau nurunin dari sini juga, silahkan. Sama aja hasilnya, kalau benar itu. Gitu ya, 33. Ada pertanyaan untuk nyari turunan kedua? Mas, saya mau nanya, Mas. Ya, Bukan tentang soalnya, Mas, tapi kebetulan kan, Mas, tadi saya joinnya udah bahas nomor 23. Nah, kemarin tuh yang tutorial sebelumnya masih ada yang belum dibahas, Mas. iya betul. Itu dibahas lagi nggak, Mas? Nanti sama Pak Warsoma dibahas. Makasih, Mas. Ya. Ya, bagi yang telat tadi datangnya di awal, tadi saya sempat ngomong bahwa ada 4 nomor di bagian satu yang saya lewat, itu karena Pak Warsoma yang akan bahas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Itu yang 6Y dy per dx kuadrat, kenapa gitu, Kak? Kenapa gitu? Di sini kamu lihat turunan dari ini. Turunan dari 3Y kuadrat dx. Berarti U-nya adalah 3Y kuadrat, V-nya adalah dx. Berarti turunannya apa? U aksen V ditambah UV aksen gitu kan? Berarti apa? 6Y dy dx dikali dy dx ditambah 3Y kuadrat kali D2Y dx2. Ya ini kan sebenarnya dy dx yang dikuadratkan kan? Gitu. Dari situ asal usul. Makasih, Kak. Sip. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke. Kita lihat sekarang ke topik laju yang berkaitan ya. Kita lihat nomor 34. Kalau nggak salah 35, 36 jadi PR. Jadi saya bahasnya 34 sama 37 kalau nggak salah. Oke. Di nomor 34 atau ya secara umum gitu ya, kalau kita mau ngerjain laju yang berkaitan, biasakan dulu memperkenalkan variabelnya gitu ya. Biasakan untuk memperkenalkan variabelnya yang kamu mau pakai. Misalkan panjang rusuk pakai S, ya terserah. Yang penting dikenalkan gitu ya. Hurufnya dikenalkan, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, V maksudnya volume atau apa. Tetap harus dikenalkan. Oke, jangan langsung hajar main rumusnya apa gitu ya. Setelah dikenalkan variabelnya baru ditulis hubungannya apa. Biasanya ada rumusnya atau mungkin pakai Pitagoras atau kesebangunan atau mungkin rumus ya volume atau apa ya. Tergantung soal gitu ya. Tergantung soal. Setelah punya persamaannya atau hubungannya tiap masing-masing variabel, turunkan semuanya terhadap waktu. Berarti kalau mau menurunkan semuanya terhadap waktu, terhadap T, berarti pakai turunan implisit kayak yang belajar sebelumnya itu, kayak nomor-nomor sebelumnya. Waktu itu tinggal dimasukin apa yang diketahui. Ya, itu inti besarnya seperti itu kalau ngerjain laju yang berkaitan. Jadi, nomor 34 bisa kita kerjakan dengan memisalkan dulu. Misal, apa aja yang mau kita pakai. Sini luas permukaan, misalkan saya namakan L, ini luas permukaan kubus.
Terus ada mungkin saya butuh rusuk kubus S gitu misalkan, atau panjang sisi boleh. Saya butuh volume V. Lalu saya butuh T. T-nya waktu biasanya. Nah, setelah saya kenalkan, saya cari hubungan dari masing-masing variabel ini. Ya mungkin masing-masing variabel ini kan bergantung terhadap waktu ya sebenarnya. Sebenarnya mereka semua fungsi terhadap waktu. Jadi mungkin yang saya akan cari adalah hubungan ketiga variabel ini. Apa hubungannya? Sangat mudah. Dari kubus ya, clue-nya dari kubus. Berarti luasnya adalah 6S kuadrat, volumenya adalah S pangkat 3. Udah punya semua. Tadi saya tahu L, S, sama V itu fungsi dari waktu. Saya bisa turunkan kedua ruas terhadap T. Jadi saya punya dl dt sama dengan 12S kali ds dt. Lalu saya punya juga di sini dv dt sama dengan 3S kuadrat ds dt. Baru disubstitusi apa yang kita ketahui. Baca lagi. Luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju 72 cm kuadrat per detik. Berarti luas permukaannya bertambah dengan laju. Nah, berarti kan ada kata laju nih. Berarti laju perubahan luas permukaan, yaitu dLdt ya. Ingat turunan itu kan menyatakan laju perubahan ya. Jadi dia 72. Terus saya mau menentukan volume saat panjang sisinya 3 cm. Berarti saya akan gunakan S-nya 3 cm gitu ya. Dari sini saya bisa peroleh dsdt-nya adalah 2 ya. 72 bagi 36. Satuannya cm per detik. Nah, setelah itu saya akan pakai untuk menentukan dv/dt karena dia yang mau dicari adalah seberapa cepat volume kubus berubah, artinya laju perubahan volume kubus. Kita substitusi aja 3 kali 3 kuadrat kali 2, 54. Satuannya cm kubik per detik. Begitu ya. Nomor 34 seperti itu. Ada pertanyaan nomor 34. Aman ya, kelihatannya aman. Coba kita lihat yang sedikit lebih susah, 37. Nah, di sini ada drone terbang dengan ketinggian konstan 7 meter. Oke, kita coba gambar aja. Kalau bingung, kita gambar. Misalkan ini drone-nya. Ketinggian konstan 7 meter. Sebutlah seperti ini, 7 meter. Dan dia bergerak dengan laju 1 meter per second. Ada mobil di sini. Dia bergerak berlawanan arah dengan drone, dengan kecepatannya yang mau dicari, gitu ya, V mobil. Tapi yang kita tahu, jarak dari drone ke mobilnya itu bergantung dari waktu, gitu ya. Masuk akal dong. Jaraknya berarti semakin memendek, gitu ya, memendek. Di sini V mobilnya. Memendek. Sorry. Di sini yang saya tahu jaraknya ini berkurang dengan laju 15 meter per second. Artinya kalau saya namain jaraknya S, ds dt-nya minus 15 meter per second. Kenapa minus? Karena berkurang. Bentar, mau minum dulu. Oke. Yang ditanya kecepatan mobil ya. Pada saat S-nya 25 meter di sini. S-nya 25 meter. Yang saya tahu S di sini bergantung terhadap T. Siapa lagi yang bergantung terhadap T? Nah, kalau saya mau ngelihat bayangan drone-nya di sini, ini kan berarti tegak lurus.
Ya, jarak dari mobil ke bayangan drone-nya saya sebut X. X-nya juga akan bergantung terhadap waktu, gitu ya. X-nya juga akan bergantung terhadap waktu. Akibatnya apa? Saya punya persamaan dari Pitagoras. 7 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan S kuadrat. Turunin semuanya terhadap T. Saya punyanya apa? 2X dx dt sama dengan 2S ds dt. Duanya coret aja lah, ganggu ya. Artinya saya punya dx dt-nya sama dengan S dikali ds dt dibagi sama X. Saya tahu S-nya 25 tadi ya. ds dt-nya minus 15. X-nya ya pakai ini. Gitu ya. 7 kuadrat tambah berapa kuadrat yang jadi 25 kuadrat? Ya, kalau S-nya 25, berarti X-nya 24. Loh, kok tahu? Triple Pitagoras, boleh. Ya? Berarti berapa ini hasilnya? Nah, berapa tuh hasilnya? Saya males. Pakai kalkulator aja. Hasilnya 125/8. Minus 125/8. Apakah selesai? Belum. dx dt ini kan menyatakan laju perubahan antara jarak mobil dengan bayangan drone. Itu dipengaruhi oleh siapa aja? Dipengaruhi oleh dua komponen, ya, kecepatannya si drone dan kecepatannya si mobil ya. Nah, di sini kita lihat kecepatannya si drone ini saya pakai perjanjian ini aja ya, saya pakai perjanjian yang di fisika, berarti kecepatannya si drone kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif ya. Di sini 1, di sini minus 125/8, di sini V mobil. Jadi V mobilnya sudah bisa saya dapatkan, yaitu minus 133/8 ya, meter per second. Gitu. Ada pertanyaan nomor 37. Mas mau nanya, Boleh. ini 2x dx per dt-nya dari mana ya? Turunan dari X kuadrat terhadap T. Oh, makasih ya, Mas. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lain? Mas pengen tanya, Boleh. kalau yang dx per dx-nya itu dari mana ya, Mas? dx, oh maaf, dx per dt, saya salah nulis. Saya salah nulis. dx dt. Makasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Aman sejauh ini? Oke. Kalau gitu, itu laju yang berkaitan. Sekarang kita lanjut ke diferensial dan hampiran ya. Jadi nomor 38 dan 39 juga tidak dibahas. Kita langsung lihat ke nomor 40. Nomor 40, ini gampang banget menentukan diferensial. Ya, kamu tahu. Ya, di kuliah harusnya sudah tahu. dy itu adalah f aksen x dx. Ya udah. Kalau saya mau ngerjain yang 40A, dy-nya apa? Ya, turunannya. 4x pangkat 3 kurangi 6x dx. Udah kayak gitu doang. Nomor 40. Kegampangan. Sekarang kita lihatlah yang ini mungkin lebih menarik. Nomor 41.
Nah, di sini kegunaannya diferensial biasanya untuk menaksir perubahan nilai dari Y. Saya contohin 41A. Di sini saya punya dx itu 0,1. dx itu sama kayak delta x. Tapi dy itu nggak sama kayak delta y. Ya. dy itu dekat dengan delta y. Kalau dx-nya kecil. Coba kita lihat dulu. Y di 1,0, salah. Di 1,1 dan Y di 1. Berapa nilainya? Y di 1,1, kalkulator aja ya, saya hitung. Itu 3,531. Y di 1 itu 1 tambah 2, 3. Berarti kalau saya kurangkan, Y 1,1 dikurangi Y,1 itu adalah delta Y. Delta Y-nya berapa berarti? 0,531 gitu ya. Nah, ribet kan ngitungnya ya? Ribet ngitung 1,1 gini. Makanya kadang-kadang saya mau pakai hampiran. Hampirannya adalah diferensial. Lihat turunannya apa? Ini 3x kuadrat, gitu ya. 3x kuadrat tambah 2 dikalikan dengan dx. Dalam kasus ini, saya tinggal substitusi x-nya 1, dx-nya 0,1. Yang saya punya apa nih? 5 dikali 0,1. Itu 0,5. Lihat, hampirannya cukup baik ya. Cukup baik. Walaupun memang ya pastinya tidak sama. Namanya juga menghampiri atau menaksir. Tapi kita bisa peroleh hampiran yang cukup baik untuk delta Y. Dan akan lebih baik lagi kalau delta X-nya semakin kecil. Akan lebih baik lagi. Delta X atau dx ini sama. Jadi di sini yang saya bisa simpulkan, delta X ini sama dengan dx. Delta Y tidak sama dengan dy. Tapi kita bisa ngomong delta Y dekat dengan dy. Oke. Ada pertanyaan nomor 40 dan 41? Aman? Oke. Kita lanjut ke 42. Tentukan hampiran linier dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Oke, hampiran linier itu gimana kan? Kalau saya mau lihat fungsi f di titik A, hampiran linier adalah persamaan garis ini. FA ditambah F aksen A dikali X min A, ya. Ya udah, tinggal dimasukin aja ini mah. Saya mau menghitung yang 42A. Jadi F dari min 1, gitu kan, A-nya min 1 kan? Berapa tuh? Min 1, min 1, jadi 2 ya. F aksen X-nya 2X min 1. F aksen min 1-nya min 3. Jadi. Ya udah, masukin. LX-nya berarti apa? F min 1 ditambah F aksen min 1 dikali X min 1. 2 ditambah min 3 dikali X plus 1. Dah, rapiin sendiri. Bolehlah saya rapiin, bolehlah. Ini apa sih jadinya? Min 3. Jadi min 3X min 1. Ya, semoga saya nggak salah hitung. Gitu hampiran linear ya. Nah, gunanya apa? Gunanya biasanya untuk menaksir nilai. Nah, ini saya kasih contoh lanjutannya. Nomor 43. Saya mau mencontohkan yang 43B. Di sini kan di nomor 43 katanya pilih ya, pakai diferensial atau hampiran linear, bebas. Tapi saya mau contohin dua-duanya bahwa ini tuh sama sebenarnya, sama aja. Diferensial sama hampiran linear sama sebenarnya. Cuman istilahnya aja yang dibedakan, gitu ya. Nah, yang kita ingat, delta Y tadi dekat dengan dy. dy-nya apa? F aksen X
dx ya. Lalu delta y sendiri itu kan f dari x tambah dx dikurangkan dengan fx gitu ya. Kalau gitu saya bisa ngomong f dari x tambah dx itu dekat dengan fx ditambah dengan f aksen x kali dx. Nah, itu metode diferensial kayak gitu. Jadi 43B, sekarang saya mau mengenalkan dulu fungsi yang saya mau pakai adalah fungsi akar pangkat 3. Maka saya tahu turunannya adalah sepertiga X pangkat min 2/3 ya. Turunan dari X pangkat sepertiga. Di sini saya mau menaksir nilai akar pangkat 3 dari 27,9. Nah, akar pangkat 3 berapa ya yang saya mudah hitungnya? Yang saya tahu akar pangkat 3 dari 27, yang paling dekat sama itu, yang gampang dihitung. Berarti saya pakai hampiran linier atau diferensial di titik 27, X sama dengan 27. Jadi saya punya F dari 27, itu saya tahu akar pangkat 3 dari 27 itu 3. Dan yang saya tahu F aksen di 27 adalah sepertiga dikali, waduh, 1 per, apa nih, akar pangkat 3 dari 27 kuadrat. 1/27. Benar nggak? Benar, harusnya. Ya. Kalau gitu menurut diferensial apa? Ini saya pakai diferensial dulu. Menurut diferensial yang ini, yang saya tulis di sebelah kiri ya. Jadi F dari 27 ditambah 0,9, itu kan 27,9, sama dengan kok sama dengan, hampirannya adalah 20, F dari 27 ditambah F aksen 27 dikalikan dengan 0,9, ya, dx-nya 0,9. Udah hitung berapa? 3 ditambah 1/27 kali 9/10. 3 ditambah 1/30 ya. 91/30 lah. Kira-kira hasilnya segitu. Nah, sekarang kita coba pakai hampiran linier. Untuk hampiran linier berarti saya harus bikin LX-nya dulu. Apa tuh LX-nya? Ya ini nggak sih? F dari 27 ditambah F aksen 27 dikalikan dengan X min 27. Kalau gitu, F dari 27,9 itu dekat dengan L dari 27,9. Yang adalah 3 ditambah 1/27 dikali 0,9. Nagih kan? 27,9 kurangin 27, 0,9. Sama persis lah intinya. Itu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Bolak-balik sama aja. 43. Ada pertanyaan 43. Harus dicoba ya 43 ya, karena lumayan sering keluar di kuis maupun di ujian. Nomor 43 ini. Mau pakai diferensial, mau pakai hampiran linier, terserah. Karena untuk nomor 43 di sini pakai kata atau, berarti ya udah pilih salah satu. Tapi kecuali kalau diminta, gunakan hampiran linier ya harus nurut. Gunakan diferensial berarti harus nurut. Kalau nggak ada perintahnya, ya terserah kamu pakai yang mana. Mas mau nanya, Boleh. 0,9 itu yang dx-nya dari mana ya, Mas? Yang saya mau hitung apa? Akar pangkat 3 dari 27,9. Oh iya Mas, makasih Mas. Oke. Ada pertanyaan lain?
Nggak ada. Kita lanjut ke nomor 44 ya. Nah, ini hasil pengukuran panjang rusuk suatu kubus itu 10 plus minus 0,1 cm. Saya pengen hitung luas permukaan dan volume kubus serta estimasi atau hampiran dari galat mutlak dan galat relatif. Di sini galat mutlak itu maksudnya galat absolut ya, mungkin Pak Warsoma lebih senang pakai kata absolut. Nah, kita sebenarnya perlu ditulis ya pemisalan, misal S adalah rusuk kubus, tapi saya males. Saya anggap kalian sudah mengerti harus menuliskan seperti itu ya di lembar jawaban. Yang saya tahu apa? S-nya itu 10. Delta S-nya itu 0,1. Ini apa? Galat absolut untuk rusuk. Nah, sekarang yang saya mau tahu adalah luas permukaannya berapa. Coba kita lihat. Luas permukaan itu adalah kubus ya, 6S kuadrat kan. Berarti apa tuh? Nah, kalau saya masukin 10, saya punya 600 hasilnya. Cuman kan saya mau ngitung galat absolut untuk luas permukaan. Apakah saya harus ngitung seperti ini? Jangan. Capek. Ya ini yang benarnya, ini yang benarnya. Ini yang sebenarnya harusnya menghitungnya seperti ini. Cuman kan di sini cuma disuruh estimasi gitu ya, atau suruh hampiran. Makanya lebih enak kalau kita pakai diferensialnya aja. Apa sih diferensialnya? 12S ds. ds itu sama dengan delta S ya. Jadi 12 kali 10 kali 0,1. 12. Berarti kamu bisa melaporkan bahwa luas permukaannya adalah 600 plus minus 12. Satuannya sentimeter kuadrat. Ini namanya apa? Galat mutlak atau galat absolut. Galat relatifnya gimana? Galat relatifnya adalah galat absolut dibagi dengan luas permukaannya. 1/50 ya. Atau biasanya orang-orang nulisnya dalam bentuk persentase gitu ya. Bebas. Mau ditulis pecahan boleh, mau ditulis persentase boleh. Itu untuk luas permukaan. Untuk volume, S pangkat 3. Kita lakukan hal yang sama persis. Berarti delta V, hampirilah sama diferensialnya, yaitu 3S kuadrat ds. Yang adalah 3 kali 10 kuadrat dikali 0,1. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. 5 menit kita istirahat.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kita ulang sedikit tadi ya. Tadi ini luas permukaannya dihitung dengan cara yang seperti ini ya. Jadi galat mutlak tadi dari luas permukaan kita hampiri dengan diferensialnya, gitu ya, dl. Untuk volume yang rumusnya S pangkat 3, volume kubus, ya galat mutlaknya juga bisa dihitung dengan, lebih tepatnya bisa diestimasi atau dihampiri dengan ini ya, diferensialnya juga. Jadi kalau dihitung-hitung ini jadi 30 gitu ya. Sedangkan kalau kita hitung secara langsung S-nya 10 tadi ya. Jadi ini 1000. Berarti volumenya bisa kamu laporkan itu adalah 1000 plus minus 30. Satuannya sentimeter kubik ya. Sedangkan galat relatifnya adalah volumenya, galat mutlaknya. Salah saya. Galat relatif tuh harusnya hampiran juga, karena kan pecahan tuh ada ininya kan, di pembilangnya juga saya hampiri ya. Jadinya galat relatifnya juga tidak sama persis hasilnya. Tapi ini hampiran dari 30 per 1000. Atau ini bisa ditulis jadi 3% gitu ya. Kayak gitu. Dan itu adalah galat relatif, ini galat mutlaknya ya. Atau galat absolut. Begitu ya untuk nomor 44 ya. Oke. Nah, ini semua udah beres sebenarnya bahannya. Tapi nanti saya masih punya 3 soal tambahan, 46, 48, dan 53. Sejauh ini untuk soal-soal yang dasarnya, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke 46, 48, dan 53. Oke, kelihatannya tidak ada. Baiklah. Kalau gitu kita siap lanjut ke nomor 46. Nah, nomor 46 ini mengenai aturan rantai. Jadi kadang-kadang kita tuh pakai aturan menentukan turunan tuh seenaknya gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak ya udah langsung aja tuh ada rumusnya jadi gitu ya. Tapi kan yang perlu kita ingat, semua yang ada rumusnya pasti ada syaratnya dulu dong. Nggak bisa sembarangan kita pakai. Jadi di sini kita pengen lebih peka gitu ya terhadap syarat dari aturan rantai. Aturan rantai itu sebenarnya isinya kayak gimana? Gitu ya. Nah, aturan rantai ya. Yang saya tahu, jika saya punya, misalkan H lah ya, kita nyebutnya HX, itu, ini F dari GX, dengan G-nya punya turunan, dx, dan F-nya punya turunan di GX, ya nggak usah X lah, di A, dan F-nya punya turunan di GA, maka saya bisa hitung, gitu ya. Maka saya bisa hitung H aksen A-nya apa, gitu ya. Itu F aksen dari GA dikali G aksen A, kayak gitu. Ini aturan rantai. Nah, yang kadang-kadang kita lupakan adalah syarat ini nih. G punya turunan di A, F punya turunan di GA. Kadang-kadang kita bodo amat gitu ya, langsung pakai aja biasanya. Yang sebenarnya harusnya dicek gitu. Sebenarnya harusnya kita cek gitu ya, syarat-syarat seperti itu. Sekarang kita punya fungsi yang agak berbahaya nih, ada mutlaknya gitu ya. Pertama-tama yang A, kita lihat F punya turunan di 0 ya. Itu gampang sekali. G tidak punya, ada buktinya ya, tidak punya turunan. Ya. Si nilai mutlak tidak punya turunan di 0 ya. Nah, F bunderan G sama G bunderan F gimana? Coba, F bunderan G apa?
F dari GX. Itu apa sih? Mutlak X yang dikuadratkan. Ini bukankah sama saja dengan X kuadrat? Sama saja. G bundaran F itu G dari X kuadrat. Yang adalah mutlak dari X kuadrat. Ini sama saja dengan X kuadrat. Berarti mereka punya turunan, sebenarnya. Punya turunan di X sama dengan 0. Tapi, coba, kita lihat aturan rantai sekali lagi. G-nya harus punya turun. Kalau ini kan, ini artinya apa sih? F bundaran G ya. F bundaran G. Sekarang kita lihat yang F bundaran G dulu, khususnya yang ini. Katanya sih kalau ngelihat rumus fungsinya, dia punya turunan X kuadrat kan mudah di 0 ya. Tapi syaratnya apa? G-nya harus punya turunan dulu di 0. Duh. Jadi nyambung ke pertanyaan B sekarang. Apakah bertentangan dengan aturan rantai? Jawabannya tidak. Kenapa tidak bertentangan? Ingat lagi, jika maka. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Kalau saya punya G-nya punya turunan di A, F-nya punya turunan di GA, maka turunan dari fungsi H harus seperti ini, pasti seperti ini. Kalau penyebabnya nggak diketahui, ya belum tentu ini berhasil. Tapi bisa aja berhasil. Saya nggak ngomong ini pasti nggak berhasil, tapi saya ngomong ya belum tentu kesimpulannya sama, gitu ya. Belum tentu kesimpulannya sama. Itu kan arti dari implikasi. Implikasi kan kalau penyebabnya sudah tidak dipenuhi, ya kesimpulannya ya terserah apa yang terjadi ya kita nggak peduli. Gitu. Penyebabnya aja sudah tidak cocok, ya berarti kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Nah itu yang terjadi di soal nomor 46 ini. Penyebabnya sudah gagal, gitu ya. Si G-nya udah nggak punya turunan di 0, tapi F bundaran G-nya punya turunan nggak di 0? Ya nggak tahu, terserah gitu loh. Jadi jangan pakai aturan rantai gitu ya kalau mau menurunkan F bundaran G gitu. Gitu loh. Maksud nomor 46 tuh gitu. Nah, dengan cara yang serupa G bundaran F juga kejadiannya sama persis. Jadi penyebabnya atau syarat dari aturan rantainya sudah tidak terpenuhi. Sudah tidak terpenuhi. Artinya ya kesimpulannya terserah, apapun bisa terjadi gitu di kesimpulannya. Bukan berarti kesimpulannya harus lawan kalimatnya ya, enggak harus kayak gitu. Tapi ya terserah. Gitu ya cara membaca pernyataannya kayak gitu ya, aturan rantai. Ada pertanyaan dulu nggak nomor 46? Kak izin bertanya. Mhm. Maksudnya F punya turunan di X sama dengan 0 itu maksudnya bisa diturunkan ya, Kak? Iya. Oh ya, makasih, Kak. Ada pertanyaan lain? Kak, saya mau mastiin aja. Berarti tadi maksud kakak itu yang FOGX atau GOF itu nggak berlaku aturan rantai, tapi belum tentu turunan dari FOGX sama GOFX-nya itu nggak ada gitu ya, Kak? Jadi untuk mengecek F bundaran G atau G bundaran F itu punya turunan atau enggak, ngeceknya jangan pakai aturan rantai jadinya. Karena kalau mau pakai aturan rantai, syaratnya sudah tidak terpenuhi duluan. Gitu. Gitu kira-kira. Maksudnya begitu. Oke, makasih, Kak. Nah, ada pertanyaan lain? Kak, mau nanya lagi, Kak. Hmm. Kenapa G-nya tidak punya turunan? Oke, kamu harus baca lagi berarti. Yang bagian pertama. Kamu coba latihan lagi ya. Coba pakai definisi turunan.
Lihat limit kiri dan limit kanan dari definisi turunan untuk mutlak X. Oh iya Kak, makasih Kak. Nah, ada pertanyaan lain? Atau tidak ada? Oke, mungkin belum ada ya. Saya lanjutin dulu ya. Ke nomor 48 sekarang. 48 ini berkaitan juga sama aturan rantai ya, tapi ini komposisinya dari 3 fungsi, mungkin ini yang fungsi H. Kalau yang fungsi G, ini menurut saya sederhana ya. Menurut saya sederhana. Lihat, G aksen X dengan aturan rantai. Di sini, kenapa aturan rantai bisa dipakai? 2X kuadrat punya turunan, di real, F terdiferensialkan di sekitar X sama 8. Jadi aman ya. Saya mau pakai aturan rantai. Turunkan dulu yang luar, kalikan turunan yang bagian dalam. Berarti kalau saya mau menghitung G aksen 2, ini F aksen dari 2 kali 2 kuadrat. Dikalikan 4 kali 2 ya. F aksen 8 kali 8. 3 kali 8, 24. Untuk turunan fungsi H, kita harus sedikit hati-hati karena dia komposisi dari 3 buah fungsi ya. Coba kita turunkan pelan-pelan. Aturan rantainya berarti turunkan dulu yang bagian paling luar, yaitu pangkat 3 ya. 3 dikali F 3X plus 2 kuadrat. Kuadrat gitu ya. Lalu dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya apa? Turunan dari F 3X plus 2. Aturan rantai lagi berarti. Turunin lagi yang bagian luarnya, kalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dari 3X plus 2 adalah 3. Gitu ya? Jadi saya punya H aksen 2-nya adalah 3 dikali F. 3 kali 2 tambah 2 dikuadratkan, kali F aksen, 3 kali 2 tambah 2 kali 3. 3 kali 3, 9. F 8 kuadrat kali F aksen 8. Berapa nih? 9 kali 1 kuadrat kali 3. 27. Kalau saya nggak salah hitung. Oke, jadi kalau mau pakai aturan rantai, selalu turunkan yang paling luar dulu, baru dikalikan turunan yang di dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Nomor 48 ada pertanyaan. Nggak ada. Kita lihat nomor terakhir, 53. Nah, ini mungkin harus pakai bantuan kalkulator ya untuk menghitung. Ya, 1,01 agak ribet. Gitu. Kita lihat yang A dulu ya. Ini sebenarnya gampang. Cuman malas aja ngitungnya mungkin. Karena kita harus ngitung, ya kita harus membandingkan siapa yang lebih besar. Pertama-tama saya bisa menghitung langsung F1,01 dengan kalkulator. Saya malas. 1,01 pangkat 3. 1,030301. Lalu hampiran linearnya di mana? Nah, hampiran linearnya di 1. Oke, kita cari dulu F1 berarti. 1. Lihat, X pangkat 3 ya. Berarti turunannya 3X kuadrat. Turunan di satunya 3. Hampiran linearnya
F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1. 1 ditambah 3 kali X min 1. Kalau gitu L1,01-nya 1 ditambah 3 dikali 0,01. 1,03. Oh, dia lebih kecil atau lebih gede jadinya? Lebih kecil daripada F1,01 ya. Bandingkan ini dengan sama cara yang untuk yang 53B sama cara mengerjakannya. Jadi G di 1 G aksen 1 sepertiga X pangkat min 2/3. Ini G aksen X dulu. Berarti G aksen 1 sepertiga. Hampiran linearnya persis G1 ditambah G aksen 1 dikali X min 1. Itu 1 ditambah sepertiga dikali X min 1. Jadi L dari 1,01 adalah 1 ditambah sepertiga dikali 0,01. 1,0333 dan seterusnya ya, nggak beres-beres. Di sisi lain, G dari 1,01, nah ini harus pakai kalkulator beneran nih, nggak bisa dihitung manual ya. Oh, ini saya pakai hampiran aja. Karena dia bilangan irasional ya. 1,0. Ini saya salah. Kurang ya? Kurang 0-nya. 1,003322284. Titik. Nggak beres-beres. Ya, ini ceritanya saya hampiri ya, berarti saya potong. Mana yang lebih besar? Ini tuh 3-3-3-nya terus-terusan, nggak beres-beres gitu ya. Ini 3-3-3 seterusnya. Berarti yang lebih besar adalah L-nya, si hampiran linearnya. Dan si G-nya ini lebih kecil dari L 1,01. Gitu ya. Jadi gitu maksudnya 53A sama B. Jadi kadang-kadang hampiran linear itu bisa lebih kecil, bisa lebih gede dari nilai aslinya. Gitu ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih gede dari nilai asli. Tapi yang bisa kita yakini untuk selisih yang kecil, maksudnya ini kan selisihnya dalam artian selisih X-nya 0,01 gitu ya, selisih X-nya. Kita bisa lihat hampiran linear sama nilai fungsi yang aslinya itu selalu dekat gitu ya. Pendekatan yang cukup baik. Gitu. Oke. Sip. Nomor 53 selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, hebat. Kalau nggak ada, udah dong selesai. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, ya